Jalur Sumatera hari ke-6, rute Pintuhan ke Pino. Itu Satria sedang menikmati sarapan paginya, mie rebus. Setelah selesai berkemas-kemas, maka kita melanjutkan perjalanan. Walaupun hari saat ini sedang gerimis, kita tetap jalan. Kita say goodbye kepada bapak yang menjaga pom. Halo Pak, selamat jalan, kata bapaknya. Ya, ini posisi sedang gerimis. Kita melanjutkan perjalanan. Kamera view belakang. Itu tampak pom bensinnya. Beberapa orang yang melihat kita naik sepeda terheran-heran. Dikira mau minggat kemana. Oke, langsung persiapan untuk memotong jalan. Kondisi RD masih rusak, jadi sepeda yang saya naiki kondisinya masih single speed, hanya satu percepatan saja, tapi tidak jadi masalah. Sudah tidak begitu hujan, gerimisnya tinggal rintik-rintik kecil. Nah, kebetulan tidak jauh dari lokasi ini ternyata ada toko sepeda. Saya mencoba iseng untuk bertanya, apakah jual RD? Ternyata tidak jual. Ini masih di kota Pintuhan, ya. Ternyata saya dapat RD, saudara-saudara. Bapak yang tadi bilang tidak ada RD rela melepas RD sepedanya untuk diberikan kepada saya, untuk saya pasang. Sungguh mujizat. Nah, rantainya saya sambung karena nanti akan menggunakan RD. Kalau kemarin semakin saya potong karena menggunakan single speed atau satu percepatan saja. Bapaknya sempat heran, kok ternyata ada alat untuk memotong rantai. Sebelumnya saya diberi palu untuk melepas rantainya menggunakan palu. Memasang rantai juga menggunakan palu, masih benar-benar teknik zaman dulu. Jadi begitu melihat saya memotong rantai dan menyambung rantai menggunakan toolkit, dia agak heran. Seluruh proses saya kerjakan sendiri menggunakan RD KW nggak apa-apa, sementing ada RD-nya. Nama beliau adalah Pak Darus. Beliau yang merelakan RD-nya dilepas dari sepedanya untuk saya beli, saya pakai. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, saya masih dapat suguhan kopi Sumatera. Nah, sepeda sudah siap. Saya melepas pit stopnya, lalu saya pamit mohon diri kepada Pak Darus yang baik hati. Bahkan dia mengontak koleganya atau langganannya di Bengkulu bahwa saya sedang berjalan menuju sana untuk membutuhkan RD supaya bisa pakai untuk perjalanan berikutnya. Nah, ini bapaknya moto saya untuk kenang-kenangan, karena beliau agak kagum dan heran
kok saya maunya bersepedaan ke kota Padang. Tahu nggak saudara, sebelumnya setelah bapak ini tidak ada, saya sempat berjalan kira-kira 100 meter menuju warung terdekat untuk beli aqua. Ternyata bapak ini nyusul naik motor dan mengatakan, "Pak, saya punya, copot saja RD saya, bisa bapak pakai untuk perjalanan menuju Padang." Ya, inilah kebaikan pertama yang saya dapatkan di hari ke-6 tanggal 24 Desember 2020. Saya langsung mengayuh sepeda saya. Ya, ini merasa ada yang kayak kurang pas ya. Maka saya menepikan sepeda sebentar. Lalu ternyata asnya masih miring sedikit. Jadi saya pakai kunci pas 14-15 untuk meluruskan posisi ban supaya senter. Setelah senter, saya rapatkan lagi bannya dan saya bisa langsung kembali naik ke atas sepeda untuk melanjutkan perjalanan. Asnya harus benar-benar seret, memastikan seret, ya, di center, ya, diukur, udah pas, baru dikencengi. Baut yang kiri dulu dikencengi, ya, lalu baru baut yang kanan. Jadi sepeda sudah kembali sehat, walaupun menggunakan RDKW atau yang kualitasnya biasa. Yang penting saya tidak ngeremet lagi seperti siput, saudara. Single speed saya ngeremet kayak siput, gak sampai-sampai. Puji Tuhan bisa melanjutkan perjalanan mencari kitab suci ke barat. Nah, lancar saudara-saudara. View melewati sebuah jembatan. Banyak sekali jembatan yang ada di Pulau Sumatera. Saya tidak sempat ngitung sudah berapa puluh jembatan yang saya lewati semenjak datang sampai sekarang. Tepi pantai setelah Bintuhan. Ini adalah dinding penahan ombak. Pokoknya tetap semangat. Saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih panjang dan masih jauh. Kita menuju Bengkulu dulu untuk separuh target perjalanan. Dalam perjalanan menuju Bengkulu kita masih mampir-mampir ke kota-kota kecil atau kabupaten-kabupaten kecil yang ada di pesisir pantai Sumatera. Salah satunya pantai ini. Ketemu makanan Jawa, siomay Bandung. Abandoned bridge atau jembatan tidak terpakai. Ini foto dekat jembatan tadi jadi abrasi. Sepeda mejeng dulu. Tanah airku Indonesia, negari elok amat ku cinta.
tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau yang indah permai, tanah airku sama Indonesia. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berserah, selalu ku rindukan desaku yang permai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Cari tempat mendinginkan diri di sebuah sekolah, tempat yang sejuk dan nyaman. Gantung hammock lalu tidur kira-kira 1 jam. Saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Lumayan setelah bisa tidur 60 menit, badan terasa segar, pikiran jadi tenang, fisik kembali pulih. Ini adalah sekolahnya. Entah bagaimana nasib sekolah di tempat ini setelah COVID-19 melanda. Bagaimana nasib sekolah online-nya, guru-gurunya, murid-muridnya. Persiapan menyeberang jalan. Nah, karena lapar, sekalian mencari warung terdekat untuk menganjal kampung tengah. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik
tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Suara sepatu kuda, suara sepatu kuda. Ini adalah jembatan penghubung yang menuju ke mana. Tidak ada pagar kanan kiri, sebagian pagar kanan kirinya sudah lepas. Jadi harus berhati-hati saat melintas, terutama buat jalur yang berjalan kaki. Tidak ada pegangannya. Dan kondisi jalannya juga tidak rata. Seru kan? Dan perjalanan masih terus berlanjut. Ada bekas aliran air di aspal. Saat hujan sehingga menggerus aspal. Jalan aspal namun serasa gravel karena jalannya tidak rata, banyak lubang di sana sini. Jadi kalau jalan lebih baik berhati-hati. Dan disarankan kalau malam lebih baik tidak berjalan. Lebih baik kalau sudah mulai gelap beristirahat saja. Mana kota kenangan elok tenang. Kupacu terus sepedaku, hari sudah mulai gelap. Harus cepat sampai ke tempat beristirahat. Kemungkinan terdekat menuju Pino. Ini di kios buah di Pino. Dijagain kucing. Hihihi. Saatnya untuk beristirahat.